Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rahel Aksana Federova Siagian. Saya Stefani Catherine. Saya Vanessa Patricia Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Selamat menyaksikan. Dalam bab pembahasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah definisi manusia sebagai gambar dan rupa Allah menurut Alkitab. Dalam Alkitab, kata gambar dan rupa dapat ditemukan dalam beberapa kitab. Salah satunya adalah dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kata gambar yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah salam, yang berarti image, yang memiliki makna yaitu gambar atau patung. Sedangkan kata rupa dalam bahasa Ibrani adalah demut, yang memiliki arti menyerupai. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah, sehingga manusia mempunyai kesamaan dengan Allah. Menurut pendeta Jeremia Jadi, terdapat beberapa bentuk kesamaan, yaitu kesamaan rohani, kesamaan moral, dan kesamaan sosial. Kesamaan yang pertama itu adalah kesamaan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga hal ini yang menyebabkan bahwa manusia itu mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan sebagai roh. Manusia mempunyai perbedaan dan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Maka dari itu, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk memenuhi bumi serta berkuasa atas bumi dan segala isinya. Dan hal ini terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Hal ini juga merupakan sesuatu yang kita ketahui sebagai salah satu mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Selanjutnya, bentuk kesamaan yang kedua itu adalah kesamaan moral. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan manusia juga hidup berkenan di hadapan Allah. Kemudian setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak menghormati dan mereka juga tidak menaati Tuhan. Lalu manusia hidup dalam kejahatan. Namun setelah itu hidup manusia diperbarui oleh Tuhan, sehingga hidup manusia dipulihkan dan menjadi kudus kembali serta benar seperti semula. Kebenaran yang dipulihkan ini disebut dengan theon dan merupakan kekudusan yang sebenarnya. Terakhir, manusia mempunyai kesamaan sosial dengan Tuhan. Manusia itu merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya, seperti untuk bersekutu bersama. Hal ini merupakan sifat sosial manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Melalui sifat-sifat sosial itu, manusia mempunyai hubungan persahabatan dengan Tuhan serta dengan manusia-manusia lainnya. Esensi manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Terdapat 4 esensi manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu manusia bersumber dari Allah, yang berarti manusia haruslah kembali kepada Allah yang merupakan sumbernya. Dari aspek penciptaan, pertanggungjawabannya akan tugas dan kehidupan manusia ialah kepada Allah. Sementara dari aspek kejatuhan,
dalam permasalahannya, manusia dapat kembali kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, manusia mencerminkan Allah. Dalam esensi ini dijelaskan bahwa manusia merupakan cerminan Allah pencipta sebagai Tuhan atas bumi. Meskipun dalam kejatuhan, mungkin gambaran Allah dalam diri manusia telah rusak. Namun, dengan adanya pembaruan akan Kristus, gambaran tersebut telah diperbaiki kembali. Walaupun manusia tidak bisa menjadi cerminan Allah seutuhnya, karena adanya kesenjangan antara Allah dan manusia, namun manusia harus tetap menjadi refleksi dari Allah di bumi ini. Selanjutnya yang ketiga, manusia harus mewakili Allah. Dalam esensi ini dijelaskan bahwa manusia merupakan wakil Allah di bumi ini dibandingkan ciptaan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka manusia haruslah memiliki relasi yang baik dengan Allah sebagai yang diwakilkan dan terus bergantung padanya serta hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan selanjutnya yang keempat, manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Ingat ya, manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Manusia dikaruniakan potensi-potensi seperti Allah, seperti akal budi, hati nurani, dan intelektual. Namun, manusia harus tetap mempertanggungjawabkan segala potensi dan karunia yang dimilikinya kepada Allah. Hai, perkenalkan, nama saya Stephanie Catherine. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, pembahasan yang ketiga adalah pandangan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Menurut Suryanica Aristas Pasuguk PhD, pada tahun 2012, terdapat 3 pandangan utama dari manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Yang pertama ada pandangan substansial. Menurut Murphy, dikutip dari Pasuguk pada tahun 2012, mengatakan bahwa gambar Allah merujuk pada kualifikasi-kualifikasi yang ada di dalam manusia yang memantulkan substansi dari Allah, seperti rasional, kebaikan, serta moralitas. Tak hanya itu, kualitas manusia dengan Allah juga tidak terdapat pada hewan, sehingga manusia dengan hewan adalah hal yang berbeda. Sehingga menurut pandangan ini, gambar Allah terdapat di dalam manusia itu sendiri. Yang kedua adalah pandangan fungsional. Pandangan fungsional ini dapat kita temui pada Kejadian 1 ayat 27-28, di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Serta Allah juga memberkati mereka dan Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini." Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia saat ini adalah mereka yang melaksanakan mandat Allah untuk berkuasa atas ciptaannya yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pandangan relasional. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah dapat dirasakan dalam suatu hubungan. Tidak hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia itu sendiri. Seperti Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, dan mereka saling memiliki hubungan sesama manusia hingga anak cucu mereka saat ini. Selanjutnya, dalam bagian implikasi ini terdapat 3 hal yang memiliki hubungan keterlibatan dengan topik pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah mencintai diri sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus menghargai, mencintai, dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri serta pada Tuhan. Tubuh kita ini merupakan bait Tuhan, maka dari itu kita harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin. Hal ini juga terdapat dalam firman Tuhan, yaitu dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 19-20.
Sebelum mencintai diri sendiri, hal yang paling penting untuk dilakukan itu adalah manusia harus mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu dan menyadari bahwa manusia berharga di hadapan Allah. Jadi, kita harus ingat bahwa setiap manusia itu berharga di hadapan Allah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, manusia adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, serta merupakan cerminan kemuliaannya. Setelah dapat mengenal diri sendiri, kita dapat menyadari hal-hal ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita. Selanjutnya, kita dapat bersyukur dan menerima diri apa adanya sesuai dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Selain itu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Derajatnya lebih tinggi daripada makhluk lainnya, serta manusia juga diberikan akal budi oleh Tuhan. Manusia harus menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia, dan kita semua ini juga berharga di mata Tuhan. Maka dari itu, kita harus mencintai dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implikasi kedua daripada manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu menghargai orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Salah satu tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menjalin relasi dengan sesama manusia lainnya, beranak cucu, dan bertambah banyak. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, semua manusia yang hidup di muka bumi ini segambar dan serupa dengan Allah, serta manusia adalah cerminan dari kemuliaan Allah. Sebagaimana dituliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Karena itu, bukan hanya mencintai diri sendiri, tetapi manusia juga dituntut untuk saling menghargai. Bahkan, lebih lagi sesama manusia haruslah saling mengasihi. Sebagaimana juga dituliskan dalam Matius 22 ayat 39. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia merupakan cerminan dan wakil Allah. Maka, sebagaimana Allah adalah kasih, maka begitu pun kita dituntut untuk saling mengasihi. Manusia tidak diperbolehkan untuk mengutuk sesama manusia lainnya yang juga diciptakan menurut rupa Allah. Manusia tidak diperbolehkan menyakiti atau menumpahkan darah manusia lainnya yang juga diciptakan menurut gambaran Allah. Maka dari itu, menghargai orang lain, bahkan saling mengasihi, merupakan implikasi daripada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Masih dengan saya, Stephanie Catherine. Di sini saya akan menjelaskan bagian implikasi, yaitu potensi ilahi dalam melayani. Jadi, menurut Lumintang, Vitasoid and Aule pada tahun 2017, kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau yang lebih dikenal dengan Imago Dei, akan menjadikan kita benih emas yang berpotensi untuk meraih pencapaian emas. Lalu pada Roma 12 ayat 1-2, Tuhan ingin agar kita mempersembahkan tubuh kita dan mau dibentuk olehnya sesuai dengan kehendak-Nya. Allah juga mengatakan, jika kita mempunyai karunia ataupun potensi untuk melayani, hendaknya kita melayani sesama kita. Sehingga, semakin kita mengenali tentang potensi apa yang kita punya, kita juga akan semakin tergerak untuk saling melayani Tuhan dan sesama.